Salak seumpama analogi adalah guru, mengajarkan kebiasaan untuk tidak congkak, mengajarkan merunduk saat semakin lebih naik. Hari ini adalah tanggal 24 Januari 2024, dan kami sedang dalam perjalanan menuju Gunung Salak di Kabupaten Sukabumi. Begini ceritanya. Mendekati pergantian tahun 2024, banyak pertanyaan perihal kapan mendaki lagi. Pertanyaan antara saya dan saya yang lain. Seolah-olah ada keharusan yang tak bisa dimungkiri. Pertanyaan itu terus berkutat di kepala tanpa pernah kami selesaikan. Hingga tiba pada penghujung bulan di awal tahun, setelah menyempatkan diri untuk ambil jeda di tengah repotnya hidup. Setelah mengajak beberapa kawan yang juga ingin ikut melakukan pendakian, berkumpullah kami 4 orang yang akan pergi ke Gunung Salak. Kali ini saya ditemani Faisal, Ricky, termasuk Ridwan yang pernah mendaki bersama ke Gunung Gede. Kami pun berangkat sekitar jam 8 malam. Bisa diduga, jalanan pada malam hari lebih sepi penggunanya daripada saat siang. Lepas dari jalan besar, alur jalur membawa kami menuju pedesaan yang sunyi. Sejurus kemudian, kami tiba di rumah Kang Udin, seorang warga lokal yang tahu jalur menuju puncak Salak 1. Meski tentu kali ini ia tak akan mendaki bersama kami. Alhasil, kami pun hanya menitip kendaraan di rumahnya. Seberes menitip kendaraan, kami lanjut berjalan melewati jalur gelap menuju base camp. Cahaya senter menerangi langkah, yang sesekali menginjak embun ditemani dinginnya malam. Setelah sekitar 20 menit berjalan, kami sampai di base camp Cimelati. Tapi tunggu, jangan senang dulu. Perjalanan masih panjang dan kami tidak boleh begadang. Mentari sudah cukup gagah tatkala kami terbangun dari lelapnya tidur. Kami pun bergegas untuk registrasi Simaksi. Dari sini, kami berdoa dan memulai pendakian. Oh iya, dari banyaknya gunung di Indonesia, Gunung Salak adalah salah satu gunung yang masuk ke dalam bakat list saya. Entahlah, semacam rasa penasaran yang lebih dari sekadar ucapan. Ditambah lagi, Gunung Salak sering dikaitkan dengan kejadian aneh. Wajar, yang masuk ke dalam Gunung Salak mungkin belum banyak. Bahkan ketika saya riset seputar pendakian ke Gunung Salak, masih minim informasi. Meski begitu, justru karena beberapa hal itulah, saya jadi membulatkan niat untuk menyambangi gunung yang sesekali terlihat gagah dari Jakarta ini. Waktu melesat bak anak panah. Tanpa terasa, kami sudah berjalan melewati pos 1 dan 2 saat tiba di pos 3. Di pos 3, sembari beristirahat, kami berbagi tugas. Saya dan Faisal membuat teh hangat, sedang Ricky dan Ridwan mengambil air untuk persiapan selama di trek.
Setelahnya, kami kembali berjalan, menyusuri jalur yang kian menyulitkan. Jalur basah berlumpur sisa hujan entah kapan harus kami lalui. Kontur yang tadinya masih terbilang santai, kini mulai membuat kaki pegal. Seperti biasa, kabut datang dan pergi seenaknya. Sebuah hal yang wajar di bulan Januari. Yang tidak wajar adalah trek yang curam. Saya memberitahu bahwa jalur dari pos 4 ke pos 5 akan lebih tidak wajar lagi karena mewajibkan kita menggunakan tangan. Di pos 5 kami berhenti sejenak, lantas istirahat dan menikmati suasana. Setelahnya kami kembali berjalan. Kali ini jalur benar-benar curam dan menukik tajam. Halimun yang berarti kabut, namun juga bisa diartikan hilang. Untuk mengurangi risiko hipotermia, kami tidak boleh banyak berhenti. Lewat sedikit dari pos 6, saya mengambil air genangan untuk dipakai memasak nanti malam. Kami kembali berjalan, lagi dan lagi melangkahkan kaki. Sebelum hari temaram, kami akhirnya sampai di Puncak Manik 1, puncak tertinggi Gunung Salak. Tanpa banyak berselebrasi, kami pun lanjut berjalan mencari tempat untuk mendirikan tenda. Yang pasti, hari ini kami sangat bersyukur. Seberes mendirikan tenda, kami mulai memasak. Tak disangka di antara kami semua, Ricky adalah yang paling mahir memasak. Kami sampai tidak percaya bisa makan seenak ini di atas gunung. Tidak langsung bergegas tidur, kami terlebih dulu melakukan ritual kecil yang menyatukan kami dalam hangatnya obrolan. Setelahnya, kami terus mensyukuri hal-hal kecil, sebelum akhirnya kami semua terlelap. Kami bangun bertepatan dengan mentari pagi yang mengintip dari balik horizon. Ada rasa haru di hati. Ternyata benar, gunung bukan tempat yang baik untuk merayakan, tapi gunung selalu menjadi tempat terbaik untuk memaknai. Sinarnya pancarkan hangat pada tubuh, cukup mengembalikan energi kami yang sempat terkuras. Setelah menikmati mentari pagi, kami pun bergegas packing ulang, kemudian kembali berjalan menuju puncak. Setelahnya, kami kembali melanjutkan perjalanan turun. Saat dalam perjalanan turun, saya teringat akan wejangan seorang kawan. Katanya,
jaga tata krama saat berada di hutan. Lalu saya berpikir, kenapa tidak jaga tata krama saat berada dimanapun? Salak seumpama analogi adalah guru, mengajarkan kebiasaan untuk tidak congkak, mengajarkan merunduk saat semakin lebih naik. I know you're tired of this pattern. One up and three below. When you're chasing after what matters, your heart knows where to go. If the moon gives up rising, the sun stops it shining, you know you'll have